Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kebesarannya kita boleh kembali bertemu di saat yang baik ini untuk merenungkan firman Tuhan sebagai persiapan bagi kita untuk menghadapi minggu bekerja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat untuk mendapatkan pengertian yang baik, mempersiapkan kami untuk menghadapi minggu bekerja dengan penuh sukacita. Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada saat menjelang penutupan Sabat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata, cukup." Secara teks, ketika kita membaca, ini dapat membuat kita bingung. Mengapa penulis harus mengangkat satu tema dengan ada kata lintah di sana. Tetapi ternyata lintah adalah makhluk yang tidak pernah puas. Mengapa demikian? Di perairan Basi Palestina, ketika orang-orang membawa kuda mereka untuk minum pada kolam atau sungai, maka mereka diperingatkan agar kuda-kuda tersebut tidak menaruh hidung mereka langsung ke dalam kolam atau sungai tersebut. Karena ketika mereka langsung menaruh hidungnya di sana, maka lintah-lintah akan dengan cepat menempel pada hidung kuda tersebut, dan ini dapat menyebabkan mereka akan menempel dan akan mengisap darah dari kuda tersebut. Ini akan menimbulkan penyakit bagi kuda. Sehingga yang mereka lakukan ketika lintah itu menempel di sana, mereka harus dengan secara sigap menyingkirkan lintah-lintah tersebut. Nah, tiba-tiba ada muncul pernyataan bahwa lintah ini mempunyai 2 anak perempuan. Lintah memiliki pengisap ganda. Pengisap ganda ini satu untuk mengisap darah, pengisap yang satunya untuk lengket pada inangnya. Dan ini melambangkan nafsu yang tidak terkendali dari seorang atau individu, seperti kecanduan zat atau proses, atau orang jahat seperti penjahat yang pemalas. Jadi mereka ingin supaya kuda itu tetap sehat, maka ketika lintah itu menempel pada hidung kuda tersebut, maka mereka akan secara sigap menyingkirkan itu dari tubuh kuda tersebut. Sebenarnya apa yang ingin dimaksudkan oleh penulis ini? Kita akan melihat bahwa ternyata penulis ingin memberikan kepada pembaca informasi kalau akan sangat berbahaya bagi manusia apabila mereka selalu merasa tidak cukup di dalam keluarga ataupun di dalam kehidupan mereka. Segala macam cara untuk memperoleh sesuatu yang akan merusak kehidupannya. Dia selalu melakukan segala sesuatu untuk menjadi profit bagi dirinya, sehingga kepada Allah pun ia tidak peduli. Ibadah, pertemuan-pertemuan di dalam meningkatkan kerohanian, ia tidak lagi mau bertemu dengan Tuhan. Oleh karena dia selalu menggunakan dirinya untuk melakukan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Ini sangat berbahaya ketika kita mulai melakukan pekerjaan kita di dalam keseharian kita sehari-hari dan menyingkirkan Allah. Sama seperti lintah, kita selalu merasa tidak cukup di dalam diri kita. Kita selalu merasa tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan kita.
Melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan, janganlah engkau khawatir apa yang akan terjadi hari esok. Kesan hari esok memiliki kesannya sendiri. Oleh sebab itu, selalu merasalah cukup, selalu merasa terpenuhi. Oleh karena Allah akan memenuhi setiap kebutuhanmu ketika engkau mencari Allah terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan akan memberkati kami sepanjang minggu bekerja dan selalu merasa cukup dan selalu merasa terpenuhi kebutuhan kami. Oleh karena kami melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.